Mika, aku sedang berpikir nih. Mikirin apa? Mikirin kamu ya? Enggak. Terhura. Enggak ya. Jadi kemarin kan aku sempat lihat di Instagram. Iya. Aku ada follow, ada salah satu akun Balian lah intinya, orang pintar Bali ya. Kemudian dia menyembuhkan seseorang nih, menyembuhkan seseorang yang dimana orang ini disakitin sama orang lain karena dia sukses. Sepertinya aku tahu. Iya. Banyak ya konten-konten begitu ya. Seperti itu. Nah, fokusnya bukan ke Baliannya sebenarnya. Iya, Cuman saya melihat di kasusnya. Jadi kasusnya itu adalah dia pergi pesiar, kemudian gara-gara dia sukses dia balik ke kampung, dan pada saat dia balik ke kampung dia orang nggak suka, entah saudara, entah tetangga, dia akhirnya disakitin, tidak punya keturunan, Oke. dibuat sakit sampai uang untuk pesiarnya habis katanya kan gitu. Oke, dibuat sakitnya itu kayak pakai ilmu magis gitu Ilmu lah magis. ya. Kemudian dia pada akhirnya ngomong, nih penyakitnya kan bisa dibawa, diajak ngomong gitu kan. Oke. Dibilang ya emang karena dia sukses, saya iri dan dengki. Gitu. Terus saya sekarang berpikir sih, apa yang membuat orang itu susah sekali melihat orang lain itu sukses. Wah. Susah melihat orang lain senang dan sukses lah gitu. Terutama orang Indonesia ya. Ya, kita bilangnya orang Indonesia. Warga plus 62. Cerita-cerita yang ada di Bali juga kan? Iya. Ada dulu. Di berbagai daerah sebenarnya ya. Iya. Kayaknya ini bukan masalah di negara mananya, bukan masalah daerahnya atau pulaunya, tapi ini tentang manusianya, Yud. Manusianya ya. Apa sih istilahnya orang yang nggak suka lihat orang sukses itu? Orang yang tidak suka melihat orang sukses adalah orang yang problematik. Ya, enggak lah itu. Enggak. Sebenarnya dari banyak pihak banyak sebutan ya, tapi yang mendasari kan kita fokus di dasarnya dulu, rasa iri gitu. Dan banyak orang yang bilang jangan iri sama orang lain gitu, karena ya memang itu merugikan. Cuma kenapa sampai kita dilarang? Bukan karena merugikannya, karena itu adalah sifat dasar alamiah manusia, Yud. Maksudnya? Kita akan merasa iri. Pasti? Ya, pasti merasa iri. Dengan sesuatu yang sebenarnya kita pengen miliki, tapi kita nggak miliki. Oke, rumput tetangga lebih hijau. Yes, ternyata orang lain yang mungkin dapat kesempatan itu, atau orang lain yang lebih dapat duitnya banyak dibandingkan kita gitu kan. Dan itu yang bisa memantik rasa iri itu. Itu sebenarnya alamiah kok kita rasakan sebagai manusia, perasaan iri itu. Cuma kan cara ngolahnya sekarang gimana? Ada orang-orang yang punya tingkat kesadaran yang bagus, dia akan mengolahnya sebagai motivasi. Oke, dia menyadari, saya iri nih, berarti iri tanda tak mampu. Nah, gimana biar mampu? Benar. Gitu, berarti kan itu jadi motivasi. Sedangkan ada orang yang irinya jadi dengki, jadi dendam, karena tingkat kesadarannya kurang gitu. Misal dia orangnya pas-pasan, melihat orang lainnya lebih sukses, dia menggunakan dana yang pas-pasan itu untuk menyakiti orang tersebut. Orang tersebut habis duitnya buat dia berobat, orang ini habis duitnya buat nyakitin dia. Iya, dia tidak menimbang resiko itu gitu loh, Yud. Di kemudian hari impact-nya ataupun dampaknya gimana gitu. Makanya akhirnya ya berkutat dengan perasaan dengki itu sendiri. Itu yang akhirnya kayak merugikan tidak hanya dirinya sendiri tapi merugikan orang lain. Nah, ada juga kita mengenal yang namanya crab mentality. Crab mentality. Mental kepiting. Mr. Crab? uang. Tapi kayak dia motivasinya sukses deh. Enggak lah ya. Tapi mental kepiting itu kalau kita menempatkan beberapa kepiting di satu ember, misalnya di satu wadah, ketika ada satu kepiting yang mau naik keluar dari wadah itu, akan ditarik sama kepiting lainnya. Jadi tidak akan dikasih keluar. Iya. Karena mungkin asas kebersamaan ya. Kita harus bersama, gotong royong. Iya, gitu. Kita ada di tempat yang sama nih. Kita bareng-bareng nih di circle ini nih. Harusnya ya kita sama-sama dong, sama-sama kismin mungkin. Ya, benar. Jadi saya juga pernah dengar cerita seperti ini. Ini perbedaannya sangat jelas ya. Ada dua orang teman saya yang nasibnya berbeda. Nasib yang bagus dan jeleknya juga beda. Iya. Ada satu yang nasibnya bagus di percintaan, tetapi kurang di ekonomi. Sebaliknya temannya lagi satu kebalikan nih. Jadi ketika orang ini melihat, dia bagus ya, kerjaannya bagus, aku pengen dia jadi seperti dia. Ketika saya ngomong sama orang lagi satu,
bagus ya dia punya pasangan yang sayang sama dia, gini. Aku pengen pengen jadi kayak gitu ya, gitu. Jadi setiap orang semua posisi itu pasti punya rasa itu ya, rasa ingin memiliki apa yang nggak mereka punya ya. Iya, itu makanya aku sebut itu sebagai alamiahnya manusia, memang ngalamin itu. Memang kita akan diperlihatkan ataupun disadarkan bahwa kita ada kurang di suatu hal. Benar. Yang memang orang lain punya itu. Tapi dari kekurangan itu kita mesti cari tahu juga lebihnya kita apa, di bagian mana, beruntungnya kita di aspek mana gitu. Jadi kekurangan itu bukan artinya kita langsung mikirin, aduh saya kurang di sini nih gitu kan, orang lain lebihnya di situ gitu, saya sial apa segala macam gitu kan. Atau saya kurangnya di situ, orang itu juga harus kurang sama kayak saya, atau lebih kurang dari saya, lebih kurang. Plus minus dong, ya. Pokoknya kurang banget lah dari dianya gitu. Ada kok tipikal orang-orang yang begitu ya, pengennya di atas, tapi ternyata posisinya nggak di atas gitu. Oh, ini berhubungan dengan lingkungannya juga dong? Iya. Kenapa sih dia menginginkan posisi yang dia tuh harus seperti itu? Misalnya dia udah di atas, ada orang kurang di bawahnya. Kemudian orang yang kurang ini kan bisa aja dia jengah nih. Saya ingin sukses, termotivasi. Dia fokus sama hidupnya. Tapi ketika dia mencoba di ranah itu malah dimusuhin. Iya, malah dimusuhin, malah dijauhin, dipuin. Itu karena impact apa sebenarnya? Wah, ini agak sulit sih, Yud. Karena kan ini berkaitan dengan budaya masyarakat ya. Dan kalau kita bicara budaya masyarakat itu sangat amat kompleks sekali gitu. Tapi memang kalau dari sisi relasi antar manusia, ada kok orang-orang yang dominan. Iya, di dalam suatu circle ataupun di dalam suatu relasi antar manusia itu, community itu gitu. Alfanya lah ya. Iya, gitu. Nah, kalau misalnya si alfanya ini bagus gitu kan, dan motivasinya tinggi untuk menjadi lebih baik gitu, dia akan bisa berpengaruh ataupun mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk bisa yuk sama-sama baik yuk gitu. Yuk kita keluar dari ember ataupun wadah yang sempit ini yuk gitu. Saya tahu tuh Crab yang pasti Mr. Crab. Iya, dia alfa banget kan? Alfa banget dan motivasinya tinggi untuk mempekerjakan orang lain. Bener. Dan dia kan sendiri aja tuh. Benar. Iya kan? Tidak bersama kepiting lainnya. Nah, kalau misalnya yang si dominan ataupun yang si alfanya ini kecenderungannya memang kurang baik gitu ya, buruk gitu ya dari sisi tabiat, itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, ngomongin alfa ini saya tertarik juga ngomongin orang yang dominan nih. Apakah jika ada orang yang dominan di suatu kelompok, kemudian ada orang yang memiliki kualitas dominan lain masuk kelompok itu menjadi saingan ya? Iya, benar. Pasti ya? Iya. Dan yang lain-lainnya, NPC non-playable karakter ya? Lebih ke orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu menjadi dominan itu loh. Jadi orang yang biasa-biasa aja, mereka akan mengikuti mana yang mereka rasa cocok dengan diri mereka, atau mereka dapat keuntungan dari yang mana. Gitu. Berarti lebih banyak, misalkan kalau kita hitung prosentasenya, ada dua dominan nih. Dominan plus, dominan minus, dalam artian yang berpikiran maju sama yang iri dengki. Secara naluriah, orang-orang kan katanya punya rasa iri tuh. Ya. Jika mereka dihadapkan pada memilih pemimpin yang seperti apa, kira-kira mereka akan memilih yang tipe yang seperti apa nih? Tergantung yang mana yang memberikan keuntungan bagi mereka. Walaupun mereka NPC. bukan NPC-nya. Maksudnya orang-orang ini akan memilih yang mana gitu kan, dari orang yang dua dominan yang berbeda ini gitu kan. Maksudnya kan, ya mereka orang-orang ini akan memilih yang memberikan keuntungan walaupun orang tersebut buruk. Misalnya yang ini bisa ngasih duit gitu atau apa gitu, bisa memberikan kenyamanan gitu. Berarti balik lagi ke kebutuhan dasar, keuntungan itu untuk mereka ya. Iya, makanya banyak sebenarnya yang ngasih tahu kita, Yud, kalau ada baiknya kita memilih orang-orang yang berada di circle terdekat kita gitu, yang entah kita lebih sering komunikasi sama mereka gitu ya. Karena kalau kita salah
pilih circle ataupun salah nempatin diri, yang ada kayak kita dimusuhin. Dijauhin. Pokoknya ngerasa berbeda aja tuh di antara mereka gitu. Sedangkan kalau kita ketemu sama orang-orang yang visi misinya sama, itu nggak akan ada tuh yang namanya crab mentality, bahkan bakal disupport, didukung gitu. Karena ya rata-rata dari orang-orang yang seperti ini fokus sama visi misi hidupnya sendiri nih. Tapi pas ketemu orang yang sevisi dan semisi, kayak wah ada temen ternyata yang seperti ini. Awalnya orang-orang seperti ini pasti kayak beda aja di kelompoknya. Benar. Jadi di sini kita harus memilih ya, memilih siapa yang mau kita ajak komunikasi, lingkungan apa yang mau kita masukin supaya nanti pada saat udah berjalan itu kita nggak ditusuk dari belakang ya. Benar. Tapi kalau kasusnya adalah seperti di Bali sendiri ya, sampai ada kasus-kasus menyakiti pakai magis, itu sebenarnya agak sulit dijelaskan betul. Cuma kita yang mesti bisa kontrol diri kita gitu, mana yang perlu kita bagikan, pencapaian mana yang perlu kita bagikan, mungkin sharing tentang apa. Karena kadang-kadang orang-orang yang iri ini juga ada beberapa kasus di mana orang yang akhirnya tersakiti itu sebelumnya mungkin rada gembar-gembor gitu. Oh, bisa jadi ya. Rada gembar-gembor, abis itu ngomongin soal pencapaian terus atau minim empati sehingga memicu rasa kesel nih dari orang-orang lainnya yang ternyata arahnya ke keburukan gitu. Iya, itu masuk akal juga ya. Mungkin dia ngomong pencapaiannya tanpa sadar dia menyakiti orang lain. Ya, di beberapa kasus, nggak semua kasus gitu. Karena ada juga kasus-kasus dimana kita udah adem ayem kok gitu. Kita biasa aja menjalani hidup. Ternyata ada nih orang yang sepenasaran itu sama kita. Jadi ketika dia mencari tahu tentang kita, kok dia diem-diem aja, tapi kok bisa bangun rumah. Kok dia pulang-pulang bawa Fortuner, gitu. Iya kan, padahal kitanya nggak yang ngomongin apa gitu. Mereka memang ada orang-orang yang sepenasaran itu, mereka cari tahu sendiri, mereka tersakiti sendiri, ada juga kasus gitu. Jadi kita emang harus lihat dari dua sisi ya. Iya. Jadi ketika kita merasa sukses, hati-hati kita mengucapkan sesuatu, takutnya menyakiti orang atau memancing orang menyakiti kita. Iya. Kemudian lihat juga lingkungan sekitar kita ya. Misalnya ya orangnya hehehe, tapi dalam hatinya wah berkecamuk, badai ya. Iya. Ngomongin pencapaian tiba-tiba kok bisa? Siapa tahu kayak gitu ya. Nah, tapi saya punya nih kayak solusi untuk masalah ini. Gimana tuh Yud? Membakti ke merancang. Membakti ke yang guru. Iya. Sama kuatkan penunggun karang. Nah, Astungkar. Itu yang paling penting ya. Di ranah internal kita dulu deh. Dan yakinkan kita bahwa kita tidak menjadi kepiting-kepiting yang di dalam itu ya. Iya. Karena kita bukan kepiting, jadi bukan crab mentality. Benar. Kita harus positif mentality. Sukses semua. Tuh benar. Iya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.